Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1884. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku tidak akan menemani kalian lagi. Baru-baru ini aku mendengar bahwa sekelompok kultivator pria lainnya telah tiba, maka aku harus membuat pilihan dengan cermat, kata Permaisuri Taiyin. Dia terkekeh pelan, dan setelah mengatakan itu sosoknya tiba-tiba menghilang dari sana. Dewi Taiyin ini, kurasa tidak normal. Dewi Matahari berkata dan menyipitkan matanya dengan dingin. Kita akan memisahkan laut bencana abadi ini menjadi 3 bagian sehingga kita dapat masuk dan keluar dengan bebas. Kita tidak akan mengaktifkan formasi kematian sama sekali. Ya, pasti ada masalah di sini sebelumnya. Mendengar ini, Dewi Bintang Kegelapan mengangguk dan berkata, Dewi Matahari, kamu benar, itu memang tidak normal. Dewi Matahari terus berkata dengan suara yang dalam. Ketika Permaisuri menghilang, kita cukup beruntung untuk menerobos dan kemudian menerima bantuan dari 4 Kaisar Agung lainnya. Laut Bencana Abadi telah menyiapkan serangkaian jiwa yang mati untuk mencegah kekuatan Laut Bencana Abadi bocor keluar, sehingga dapat menunggu sampai Permaisuri kembali. Laut Bencana Abadi tidak akan mengalami kerugian apapun. Jadi selama bertahun-tahun pembentukan orang mati ini tidak pernah memiliki masalah. Tetapi baru saja ada ekspresi kebingungan di wajah gadis Matahari dan gadis Bulan. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara yang keras, kekuatan tak terlihat menyebar dan bersentuhan dengan formasi mayat hidup di depannya. Boom! Napas yang dalam juga membara tiba-tiba muncul dari tangan gadis Matahari dan juga gadis Bulan. Itu berubah menjadi prasasti dan tercetak pada formasi mayat hidup. Tiba-tiba lingkaran cahaya beriak keluar dari formasi mayat hidup dan sedikit berfluktuasi. Namun anehnya, kekuatan jurang yang menyerang Kincen sebelumnya tidak muncul kali ini. Permukaan danau setenang ombak biru yang diacak-acak oleh angin sepoi-sepoi dan tidak ada angin yang tidak akan ada ombak. Gadis Matahari Neter mengerutkan kening dan berkata, aneh, tidak ada tanda-tanda formasi mayat hidup ini hancur. Kita bertiga memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar dari formasi mayat hidup ini. Apa yang dilakukan gadis Taiyin Neter itu? Gadis Bintang Kegelapan mengangguk. Kamu benar, ini memang aneh. Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan mengerutkan kening. Dewi Bintang Kegelapan, selain sejalan denganku, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Kata gadis Matahari Neter. Dia hanya bisa terdiam. Tapi kamu memang benar. Gadis Bintang Dunia Bawah Kegelapan mengerjapkan matanya. Wajah gadis Matahari nampak jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat air dan kehampaan di sekitarnya. Aku tidak percaya bahwa Dewi Taiyin dapat menutupi semua jejak. Sebuah cahaya tajam tiba-tiba bersinar dalam di mata Dewi Matahari dan juga Dewi Bintang Kegelapan. Mereka mengangkat tangannya dan menekan kehampaan di belakangnya dan boom! Tiba-tiba air laut dalam radius ribuan mil mendidih yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, matahari yang gelap dan terik langsung muncul di kedalaman pupil Dewi Matahari Neter dan juga Dewi Bintang Kegelapan. Matahari yang terik itu mekar dengan cahaya ilahi dan mengintip ke dalam air laut di sekitarnya. Tiba-tiba, gadis Matahari Neter tampak merasakan sesuatu kekuatan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi segera jejak keterkejutan ini tersembunyi di matanya dan menghilang. Aura yang tak terbatas menyatu, dan Dewi Matahari Neter dan Dewi Bintang Kegelapan langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Dewi Bintang Kegelapan pun bertanya, Dewi Matahari Neter, apakah kamu menemukan sesuatu?
Dewi Matahari Neter dan Dewi Bintang Kegelapan menggelengkan kepalanya. Tempat ini dibersihkan dengan sangat bersih oleh Tai Yin itu. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Tetapi aku yakin bahwa fluktuasi sebelumnya pasti terkait dengan orang ini. Berbicara tentang ini, Dewi Matahari Neter menoleh untuk melihat Dewi Bintang Kegelapan. Bagaimana menurutmu usulanku yang sebelumnya? Kamu juga telah melihat bahwa Dewi Tai Yin Neter memiliki niat jahat yang tersembunyi. Mungkin hilangnya permaisuri juga ada hubungannya dengan dia. Mengenai hal itu, pasti ada kekuatan di belakangnya yang mendukungnya. Sekarang di lautan bencana abadi ini, kita bertiga sedang mengerjakan urusan kita sendiri. Kamu dan aku ingin tetap berada di tempat ini dan melindungi beberapa hal yang ditinggalkan oleh permaisuri. Hanya dengan bekerja sama maka kita dapat melawan Dewi Tai Yin. Bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kita bergabung? Dewi Matahari Neter menatap Dewi Bintang Kegelapan dengan harapan di wajahnya. Dewi Bintang Kegelapan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada yang salah dengan itu sekarang. Bukankah hebat bahwa kamu dan aku bertanggung jawab atas wilayah yang ditinggalkan oleh permaisuri? Mengapa kita harus bertarung sampai mati?" Gadis Matahari Neter dan gadis Bintang Kegelapan memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk terus bergaul seperti ini?" Gadis Bintang Kegelapan tersenyum. "Kamu juga tahu bahwa aku selalu seperti ini ketika aku berada di bawah komando permaisuri. Aku tidak memiliki ambisi. Aku tidak seaktif kalian berdua dan ingin naik ke atas. Yang aku inginkan hanyalah bisa melakukannya dengan baik. Bertahan hidup saja itu sudah cukup baik. Jalani hidup sehari demi sehari. Mengapa repot-repot memikirkan pertempuran dan pembunuhan sepanjang hari dan resikonya kematian?" Mendengar itu, Dewi Matahari Neter berkata dengan marah. Tetapi permaisuri menghilang tanpa alasan saat itu. Siapa yang tahu apakah ada petunjuk dalam hal ini? Tuan macam apa yang tidak memiliki kebencian? Gadis Matahari Neter mencibir. Permaisuri Mingyue ada di sini dan dia adalah tuan dari kita. Sekarang setelah dia pergi, kita tentu harus hidup untuk diri kita sendiri. Apakah kita harus hidup di dunia bawah selama sisa hidup kita? Dan hidup di bawah bayang-bayang permaisuri? Dewi Bintang Kegelapan memandang Dewi Matahari Neter dengan acuh tak acuh. Dewi Matahari Neter, sekarang kita semua adalah ahli kaisar yang kuat. Jangan bersikap seolah-olah kalian adalah seorang pelayan. Lagi pula, jika benar-benar ada seseorang di balik hilangnya permaisuri dan pihak lain bahkan tidak bisa melawan permaisuri, bagaimana mungkin kamu dan aku dapat membalaskan dendam permaisuri? Jadi, jangan terlalu naif dan jangan menganggap dirimu terlalu serius. Gadis Bintang Kegelapan Neter menekan amarahnya di hatinya dan dia berkata, "Kamu dan aku sendiri tidak bisa melakukannya, tetapi lautan bencana abadi ini itu adalah sumber dosa yang didirikan oleh permaisuri. Jika kita dapat memasuki tempat itu dan mengendalikan kekuatan dosa tak berujung dari dunia bawah, maka kekuatanmu dan kekuatanku pasti akan meningkat pesat dan bahkan akan mencapai ke titik di mana akan setingkat selevel dengan 4 kaisar agung. Dan pada saat itu, jangan bodoh," kata Dewi Bintang Kegelapan. Dia menggelengkan kepalanya menatap Dewi Matahari Neter. "Jika dosa tak berujung ini begitu mudah dikendalikan, kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu ingin bergabung denganku dan mengandalkan kekuatan dari Bintang Kegelapanku. Lautan bencana abadi ini juga tidak akan terpelihara setelah permaisuri Mingyue menghilang. Setelah bertahun-tahun di dunia bawah, aku khawatir itu akan diambil sejak lama." Tapi jika kamu dan aku tidak mencoba, bagaimana kita tahu hasilnya?" kata Dewi Matahari Neter. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain akan tetapi langsung disela oleh Dewi Bintang Kegelapan. Baiklah, berhenti berbicara. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Sekarang aku hanya menunggu. Baguslah, kita bertiga tidak mengganggu satu sama lain. Aku akan bahagia dan bebas. Dan aku tidak peduli apakah gadis Tai Yin itu memiliki konspirasi atau tidak. Pengkhianatan terhadap permaisuri Mingyue seperti yang dikatakan makhluk di dunia semesta. Orang-orang harus hidup bahagia dalam kehidupan ini.
Meskipun kita adalah kultivator hantu, kita sebenarnya sama, kita hanya perlu hidup bahagia. Apa yang harus kita lakukan jika kita begitu lelah? Baiklah, jika kamu ingin bertanya, kamu dapat terus bertanya di sini. Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Dewi Bintang Kegelapan sosoknya bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Hanya menyisakan Dewi Matahari Neter yang ada di sini sendirian. Bintang Kegelapan ini benar-benar tidak kompeten, kata gadis Matahari Neter. Ekspresinya berubah jelek, lalu dia berbalik untuk melihat ke tempat di mana gadis Taiyin menghilang. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Dewi Taiyin, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Biarkan aku mengambil kesempatan dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi," kata Dewi Matahari Neter. Dia tiba-tiba meremas tangan kanannya dan boom, seketika air laut dalam radius 100 mil meledak seperti kiamat. Saat ini, Pulau Penjaga Bintang terletak di halaman Qin-Chen dan yang lainnya. Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan menatap laut bencana abadi di kejauhan dengan ekspresi khawatir yang samar di wajahnya. Meskipun dia menyembunyikan kultivasinya sebagai ahli Kaisar Agung yang kuat, dirinya tetap menyadari bahwa ada semacam fluktuasi tampaknya yang telah lahir di kedalaman laut bencana abadi. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan kekhawatiran dalam hatinya. "Qin-Chen, tidak akan terjadi apa-apa padamu, kan?" Bahkan dia menyadari sesuatu yang aneh. 3 gadis Dewi Dunia Bawah yang sekarang mengendalikan tempat ini pasti juga merasakan fluktuasi di sini. Jika Qin-Chen ditemukan oleh 3 gadis Dunia Bawah, maka gumam Kaisar Abadi, hatinya menegang. Jika pertempuran pecah di kedalaman laut bencana abadi, maka dirinya tidak punya pilihan selain segera bergegas ke sana. Bahkan jika dia terekspos, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. "Senior Kaisar Abadi, mengapa kamu begitu gugup? Dan ya, Qin-Chen itu pasti akan baik-baik saja," kata Molly. Melihat ekspresi gugup di wajah Kaisar Abadi, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. "Bagaimana kamu tahu bahwa Qin-Chen akan baik-baik saja?" kata Kaisar Abadi mengerutkan kening. "Ini, bagaimanapun jika aku mengatakan dia akan baik-baik saja, maka pasti dia akan baik-baik saja," kata Molly menegaskan. Siapa iblis Qin-Chen itu? Akan aneh jika dia menderita kerugian. Begitu Molly selesai berbicara, terdengar suara mendengung dan sesosok tiba-tiba muncul di halaman, dan ternyata itu adalah Qin-Chen. Kaisar Abadi buru-buru melangkah maju dengan gembira. "Qin-Chen, di lautan bencana abadi itu..." "Ya, itu, aku tidak sengaja membuat keributan, tapi itu bukan masalah serius," kata Qin-Chen menggelengkan kepalanya menjelaskan. "Jangan bicarakan itu untuk saat ini, tidak lama. Gadis Taiyin itu akan memanggil kita, kamu harus bersiap terlebih dahulu." Qin-Chen menyipitkan matanya dan melihat ke kedalaman tempat ini dengan rasa dingin di matanya. Meskipun dirinya tidak melihat siapa di antara ketiga Dewi gadis dunia bawah yang datang lebih dulu sebelumnya pergi, namun Qin-Chen samar-samar bisa merasakan bahwa aura yang datang lebih dulu berasal dari kedalaman Pulau Penjaga Bintang, dan itu adalah tempat di mana Dewi gadis Taiyin berada. Qin-Chen terus berpikir dalam hatinya, dan jika memang begitu, maka Dewi Taiyin Neter ini benar-benar sangat kurang ajar. Dia benar-benar bekerja sama dengan jurang. "Kalian berdua ikut aku masuk," kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen memanggil Molly dan Kaisar Abadi ke dalam ruangan. "Masuk ke dunia kacau," kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya. Seketika dalam sekejap mereka bertiga pun memasuki dunia kacau. "Qin-Chen, apa yang kamu..." kata Kaisar Abadi dengan kaget. "Bukankah kamu bertanya padaku sebelumnya apa yang terjadi di kedalaman laut bencana abadi? Aku akan memberitahumu apa yang terjadi sekarang," kata Qin-Chen. Setelah mengatakan ini, Qin-Chen langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan, dan boom, aura yang menghentikan jantung langsung keluar dari Istana 10 Kesengsaraan. Seketika, pupil mata Kaisar Abadi pun menyusut. Nah, pas ini, begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, kekuatan hitam yang tak terlihat perlahan-lahan diekstraksi dari Istana 10 Kesengsaraan dan langsung jatuh ke tangannya. Kekuatan ini tidak kuat, akan tetapi napas yang keluar sangat dingin seperti ular berbisa yang membeku. Itu jelas ditekan oleh kekuatan dunia yang kacau.
tetapi itu masih membuat orang merasa menyeramkan dan menggigil. Jurang, ini adalah kekuatan jurang, kata Kaisar Abadi. Dia mengubah ekspresinya. Qin-Chen, dari mana kamu mendapatkan kekuatan ini? Tanya Kaisar Abadi. Qin-Chen menyipitkan matanya dan menjawab, di kedalaman laut bencana abadi ini, sekarang ada penghalang jiwa yang mati yang menutupi area inti laut bencana abadi. Dan kekuatan jurang ini adalah apa yang aku bawa dari penghalang sungai panjang orang mati. Wah, benarkah? Kata Kaisar Abadi menarik napas dalam-dalam berkata dengan suara yang dingin. Hilangnya tuanku saat itu pasti ada hubungannya dengan jurang. Boom! Pada saat ini Molly di samping gemetar tanpa sadar setelah melihat kekuatan jurang. Ini adalah pada saat ini setelah Molly melihat sinar kekuatan jurang di depannya, tubuh Molly mulai bergetar tak dapat dijelaskan, dan bulu kuduk di tubuh Molly meremang, langsung muncul di sekujur tubuhnya yang sangat menakutkan. Pada saat ini Molly menatap kekuatan jurang di depannya, seperti pengemis yang telah lapar selama 7 atau 8 hari dan melihat meja yang penuh makanan lezat. Keinginan yang kuat meledak dari tubuh Molly. Boom! Aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly tanpa alasan yang jelas. Pada saat yang sama, matanya tampak berangsur-angsur berubah menjadi hijau, menatap kekuatan jurang seperti serigala yang lapar. Nak Molly, mengapa tubuhmu tiba-tiba menjadi begitu panas? Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo tiba-tiba berkata dengan kaget. Molly mengangkat tangannya dengan gemetar, dirinya tidak tahu apa yang terjadi kepada tubuhnya. Molly hanya melihat kekuatan jurang di depannya dan menelan ludah, membuat suara kerinduan dari tenggorokannya. Tingkah laku Molly yang aneh tentu saja menarik perhatian Qin-Chen dan Kaisar Abadi. Nah Qin-Chen, apa yang terjadi dengan orang ini? Kaisar Abadi tampak serius dengan keterkejutan di matanya. Orang ini tampaknya berhubungan dengan kekuatan jurang. Mungkinkah dia adalah anggota klan jurang? Kata Kaisar Abadi. Dia terkejut dan marah. Bagaimana orang biasa bisa bersikap seperti ini ketika mereka melihat kekuatan jurang? Hanya klan jurang yang dapat beresonansi dengan kekuatan jurang. Aku tidak tahu secara spesifik. Aku akan memeriksanya, kata Qin-Chen. Boom! Segera di antara alis Qin-Chen mata penciptaan tiba-tiba terbuka dan jatuh pada tubuh Molly. Pada pandangan ini Qin-Chen terkejut. Saya melihat bahwa asal-usul di tubuh Molly berubah menjadi pusaran gelap dan tebal, berputar perlahan. Dari pusaran itu, kekuatan menelan terus-menerus dilepaskan, yang sebenarnya cocok dengan kekuatan jurang di tangannya menghasilkan hisapan. Asal-usul di tubuh Molly sebenarnya dapat beresonansi dan menarik kekuatan jurang. Apa yang terjadi? Ketika dia berada di laut mati sebelumnya, Qin-Chen sudah tahu bahwa Molly tampaknya memiliki reaksi khusus terhadap kekuatan jurang. Tetapi Qin-Chen tidak pernah menyangka bahwa reaksi ini akan begitu kuat. Dapatkah dikatakan bahwa Molly benar-benar terkait dengan klan jurang? Mengapa kamu tidak mencobanya? Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul dari benak Qin-Chen. Qin-Chen melirik kekuatan jurang di tangannya dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membiarkannya ditarik oleh kekuatan melahap di tubuh Molly. Nah Qin-Chen, apa yang kamu lakukan? Kata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba berubah warna dan bertanya. Molly juga membelalakan matanya. Iblis Qin-Chen, kamu... Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya di bawah pengawasan semua orang, kekuatan jurang tanpa sadar memasuki tubuh Molly setelah melepaskan diri dari kendali Qin-Chen. Tidak ingin, kata Molly. Dia buru-buru mundur. Dirinya tidak ingin berhubungan dengan kekuatan jurang. Chen Sisi saja yang terkontaminasi oleh kekuatan jurang dikatakan bahwa hanya dengan menggabungkan sumbernya, di mana laut bencana abadi milik ibunya berada, maka mungkin Chen Sisi akan dapat disembuhkan dari lukanya. Sementara dirinya tidak memiliki latar belakang dan Molly begitu dia terkikis oleh kekuatan jurang ini, bukankah dirinya akan mati begitu saja? Memikirkan hal ini, Molly pun buru-buru ingin mundur. Akan tetapi kekuatan jurang telah memasuki tubuhnya dalam sekejap seperti belatung tarsal dan duar. Di bawah tatapan semua orang, seluruh tubuh Molly melayang dalam sekejap. Kekuatan jurang yang halus itu seperti Jake yang telah kembali ke sarang induknya, menunjukkan sedikit keterikatan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Molly. Tidak,
Saat berikutnya Molly mengeluarkan raungan yang ganas. Rambut hitamnya berkibar liar dan itu dirinya seperti sepasang sayap gelap yang tak terlihat mekar di belakang punggungnya. Pupil mata Molly langsung berubah menjadi gelap dan Molly menatap ke segala arah. Menjadi tidak ada seperti emosi apapun. Aura dingin yang mencekik semua orang menyebar langsung menyapu seluruh dunia kacau dalam sekejap. Duar, seluruh dunia kacau langsung meraung hebat. Ada apa ini? Leluhur Seribu Tulang dan yang lainnya yang berada di dekat tertarik oleh gerakan di sini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah aura yang begitu menakutkan. Mereka berlutut di tempat dengan keras dan merangkak satu persatu di tanah, kepala terangkat dengan ketakutan. Pada saat ini, Molly di depan mereka seperti dewa iblis. Molly menjulang tinggi ke langit. Aura yang memancar dari tubuh Molly membuat sosoknya sangat tinggi. Seperti dewa yang tingginya ratusan juta kaki menjulang di antara langit dan bumi menatap mereka dengan tanpa ampun. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Kaisar Agung tercurah ke seluruh dunia kacau. Kekuatan ini di dunia kacau, apakah itu Qin ataupun Kaisar Abadi, Kaisar Simei ataupun Kaisar Agung Yoming, mereka semuanya tampak ngeri. Meskipun Molly masih berada di ranah semi kaisar saat ini, namun aura yang keluar dari tubuh Molly sama menakutkannya dengan aura seorang kaisar agung yang kuat. Bahkan Kaisar Simei dan Kaisar Abadi pun mengalami beberapa perubahan dalam ekspresi mereka, merasakan adanya bahaya yang sangat kuat. Orang ini, Molly, dia benar-benar dapat memadukan kekuatan jurang, kata Qin. Mata penciptaan Qin diaktifkan secara ekstrim menatap Molly. Di dunia kacau ini, Qin adalah penguasanya, dan dirinya dapat melihat secara langsung ketika kekuatan jurang memasuki tubuh Molly sebelumnya, dan kekuatan itu benar-benar berintegrasi dengan tubuh Molly. Asal-usul keduanya langsung menyatu dan tidak ada penolakan di antara keduanya. Apakah Molly ini benar-benar terkait dengan klan jurang? Qin terkejut, tapi bagaimana ini mungkin? Qin hanya pernah melihat kemampuan semacam ini untuk memadukan kekuatan jurang pada Pang Muling sebelumnya. Namun alasan mengapa Pang Muling mampu memadukan kekuatan jurang adalah karena nenek moyangnya pernah memperoleh dan memadukan Istana 10 Kesengsaraan. Dan ada jurang yang kuat yang tersembunyi jauh di dalam Istana 10 Kesengsaraan. Itulah sebabnya dia dapat mewarisi garis keturunan jurang. Tapi bagaimana dengan Molly ini? Molly ini jelas lahir di benua Tianwu di alam semesta asli, dan dia memiliki garis keturunan ganda dari ras manusia dan ras iblis alien. Jadi bagaimana dia bisa berhubungan dengan klan jurang? Tidak ada hubungan antara keduanya. Tidak, Molly ini tiba-tiba seolah-olah Qin memikirkan sesuatu. Qin terkejut dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Terlahir dari alam semesta asli tidak berarti tidak ada hubungannya dengan klan jurang. Di alam semesta asli sebenarnya ada kekuatan klan jurang. Pada saat ini pikiran Qin langsung teringat pada jurang, tanah terlalang di dunia iblis. Jurang adalah lorong yang menghubungkan kekuatan jurang, dan dengan cara ini bukan tidak mungkin Molly memiliki kekuatan jurang. Apakah orang ini masih memiliki garis keturunan klan jurang? Kata Qin. Dia menatap Molly dengan serius. Bahkan Chen Sisi saja itu adalah keturunan dari permaisuri Mingyue dari dunia bawah. Dan Molly mungkin saja memiliki garis keturunan dari klan jurang yang tampaknya tidak sulit untuk dijelaskan. Hahaha, aku tidak menyangka ada buaya sebesar itu yang bersembunyi di sampingku, kata Qin. Dia bergumam. Mata Qin berkedip-kedip melihat kembali ke kebangkitan Molly. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, namun dia akhirnya dapat mencapai titik ini, kecuali dihancurkan oleh dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menempatkan anak Molly ini dalam situasi putus asa. Dan ngomong-ngomong, keberuntungan Molly ini juga sangat kuat. Dia dapat disebut jenius yang menantang langit, dan dia bahkan bisa disebut sebagai anak keberuntungan.